Oke, kita bertemu lagi dalam mata kuliah kita riset pemasaran. Pada hari ini topik kita adalah mengenai riset kualitatif. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai riset kuantitatif, itu pun masih sebagian ya. Kita lihat sekarang ini. Nah, apa-apa saja sih yang dimaksud dengan riset kualitatif? Apa bedanya? Nah, bahasa, kalau kita lihat bahasa bodoh-bodohnya, kualitatif itu artinya kau tuliskan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, ya. Jadi kau hanya melihat-lihat, mendengar-dengar, lalu kau cari teorinya. Nah, itulah kalau bahasa bodoh-bodohnya. Kalau bahasa ilmiahnya, riset kualitatif adalah pendekatan, ya. Jadi dia itu pendekatan yang berfokus pada pemahaman atas perilaku, pengalaman, dan makna ya, yang dimiliki manusia dalam konteks sosial. Nah, jadi di sini agak beda dia dengan riset kuantitatif. Apa bedanya? Nah, kalau kuanti, tentunya jangan lupa kalian, itu selalu adalah, kalau bodoh-bodohnya dibilang tentang angka. Nah, kalau kuali berarti narasi, deskripsi. Seperti tadilah, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau amati, kau lihat teori, kau ceritakan, itulah dia, ya kan? Kau dengar, makanya kalau kualitatif banyak-banyak melihat, banyak-banyak mendengar atau berdiskusi dengan orang lain, ya. Jadi ada di sini kepenelitian menurut si Patton, ya. Dia bilang kualitatif dalam riset tergantung kepada keluasan cakupan dan kedalaman. Jadi contoh yang kemarin ada tugas kalian mengenai UMKM, itu kualitatif. Tapi masih banyak yang membuat hanya sebatas standar saja, tidak dapat feel-nya. Ya, feel-nya itu maksudnya kita membacanya tidak bisa kita merasa seperti, oh seperti ini loh, kamu menceritakannya masih sebatas normal-normal saja, ya. Makanya riset kualitatif orang banyak sepele, tetapi yang banyak memperoleh hadiah internasional itu riset kualitatif, bukan kuantitatif. Kenapa? Karena kalau riset kualitatif betul-betul dikerjakan, itu sangat bagus, ya. Contoh ya yang paling sering itu mengenai, apalagi kalau kalian nanti ingin terjun dengan bekerja di NGO atau bahasa Indonesianya LSM. Ya, jangan LSM yang nggak ada duitnya. LSM itu banyak duitnya. Kalau kau NGO-nya jelas NGO luar negeri. Ya, yang punya luar negeri, mereka sering membutuhkan yang betul-betul diriset dan betul-betul mereka baca bisa merasakannya. Makanya banyak yang dapat hibah itu kalau yang kualitatif, bukan hanya sekedar dibuat. Sama itu kayak kamu baca novel kamu baca, kalau hanya sekedar nggak bisa dia kena ke hati, nggak seperti kita terlibat di dalam itu, nggak bagus novelnya. Hanya sekedar bacaan, ya. Demikian juga kualitatif. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti kata si Patton ini, kau lihat di sini dibilangnya ada luas cakupannya dan dalam. Nggak mungkin dalam kalau hanya sekedar melihat atau sekedar bertanya, ya. Nah, itulah dia, ya. Kalau kita lanjutkan lagi, ini ke tadi, selain menurut si Patton, ada juga si Creswell. Si Creswell ini mengatakan, ini kalian lihat di sini, ada dia di sini nih, si Creswell.
Ini si Cereswell, bahwa riset ini memahami fenomena sosial secara holistik. Apa arti holistik? Menyeluruh dan kontekstual. Oke, kita lanjut lagi. Apa katanya di sini? Kenapa riset kualitatif perlu dalam bidang pemasaran? Terutama ya kalau ini harus kalian ingat. Kalian tonton nanti pembahasan soal ujian MIT itu. Di situ ada nanti soal nomor 3 mengenai perusahaan minuman apa itu. Di situ jelas yang mana untuk menjawab yang ini butuh data yang ini. Untuk menjawab yang ini, nah sama seperti ini. Riset kualitatif itu kalau kita benar-benar pemasaran, yang kita butuhkan itu dari konsumen. Dari manusia. Nah, manusia ini bisa dikorek atau ditanyai untuk mendapatkan informasi. Ya, makanya dia bisa melalui wawancara paling bagus, observasi juga, ya kan? Nah, karena yang ditanya orang, makanya kualitatif itu lebih cocok kalau dilakukan dengan benar tentunya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lihat di sini apa saja karakternya. Karakternya itu, kita lihat di sini ada kata-kata. Ya tidak ada angka di situ. Kata yang berbentuk narasi, deskripsi, cerita. Ada juga gambar-gambar ataupun foto-foto. Yang kemarin yang kayak saya suruh ada yang nggak ada gambarnya apapun. Ya kan? Macam mana itu kualitatif? Bukti kau melihat itunya pun tak ada. Copy paste dari ChatGPT. Nah, kedua ada keterlibatan. Ya, penelitinya. Terus ini yang penting. Kita bisa mengetahui sudut pandang partisipan. Maksudnya di sini perspektif dari si responden. Ya, baru ada dia sedikit skalanya kecil tapi mendalam. Baru ada lagi holistik. Holistik berarti secara menyeluruh untuk memahami. Holistik itu berasal dari bahasa Inggris. Jangan kau kira apa itu berasal dari kata whole. Whole, seluruh. Ya, oke. Nah, yang keenam itu adalah fleksibel, 7 proses latar alami induktif. Nih, biar ku jelaskan. Kalau kita lihat, kalau dia penelitian induktif, ya, dia diawali dengan yaitu observasi dulu, baru dicarinya teorinya. Ya, kalau deduktif, kita lihat deduktif itu kan, kok jadi salah saya ini. Nih ya, peneliti cenderung induktif. Yang dimulai observasi, dilanjutkan dengan pemikiran deduktif. Pemikiran deduktif itu cenderung kepada literatur. Nah, kita masuk lagi ke jenis-jenis riset kualitatif. Jenisnya apa saja? Ada riset eksplorasi. Riset awal bisa dilakukan melalui literatur, survei pengamatan. Nah, ada juga fokus diskusi, maksudnya itu ya, atau analisis kasus. Nah,
Datanya diperoleh satu melalui wawancara. Wawancara yang bagus adalah kalau bisa dalam bentuk ini dia. Kalau bahasa Inggrisnya in-depth interview atau wawancara mendalam. Ini kadang sulit. Kalau kau mau belajar, kau tengok si Najwa Shihab. Itulah kalau dia mau wawancara orang kan, dia begitu bisa mengapakan. Siapa lagi satu lagi wawancara yang paling paten, woi? Yang kalian jangan yang serius, yang biasa-biasa. Ada satu, Soleh Solihun namanya, yang komika. Kau lihat di YouTube, dia kalau mewawancarai orang sangat luar biasa, mendalam dan bagus. Ada namanya Soleh Solihun, komika juga dia itu, tapi udah tua, ya kan? Itu kalian lihat nanti bagaimana teknik dia kalau dia mewawancarai di YouTube. Ya, kalau model Najwa Shihab kan serius. Ya, dalam riset juga seperti itu. Kita perlu, tidak ada yang terbaik. Tak ada teknik wawancara yang terbaik. Wawancara yang terbaik adalah yang bisa memahami dan masuk tepat sesuai dengan jiwa atau hati si yang narasumber. Kalau narasumbernya lagi muak, teknik apapun kau pakai tidak. Ya kan? Jadi yang pasti itu teknik sesuai dengan keadaan. Karena yang kita butuhkan adalah si narasumber, bukan kitanya. Oke. Jadi di situ kita dapat lihat. Nah, apa gunanya katanya ya? Di sini ini ada fokus group, ada studi kasus atau case study, metode pengumpulan datanya, ada bisa melalui wawancara mendalam, banyaklah. Nah, yang kita lihat sekarang observasi atau mengamati. Tadi ke satu wawancara, yang kedua observasi. Ya, observasi dibutuhkan adalah sebagai ini seringkali ya, observasi pengamatan langsung, memberikan konteks nyata terhadap data, dan satu lagi menemukan perilaku yang tidak terungkap dalam wawancara. Ini yang paling penting, karena kadang-kadang orang suka menipu, diwawancarai jawabnya yang bagus-bagus saja. Nah, terus memberi pemahaman realistis tentang kehidupan si responden. Nah, kita lihat jenis-jenis observasi. Satu, observasi partisipatif. Kedua, observasi tidak terstruktur. Ketiga, observasi kelompok. Nah, apa itu partisipatif? Berarti gampang saja. Di situ berarti penelitinya ikut dalam aktivitas tersebut secara langsung. Tidak terstruktur. Maksudnya, tak ada pedomannya, fleksibel. Ketiga tadi kelompok. Ini biasalah dibentuk kelompok-kelompok. Nah, kita lihat lagi yang terakhir ada, bukan terakhir, yang ketiga dokumen. Ini yang kadang-kadang lupa. Dokumen tidak selalu harus yang kita peroleh dari perusahaan. Kadang-kadang perusahaan ataupun orang narasumber tidak mau memberikan dokumen. Ya, jadi dokumen bisa kita cari dari luar. Nah, yang berikut, yang keempat itu ada focus group discussion, diskusi kelompok. Ya, dipimpin ada moderator, pesertanya banyak. Ya, tapi kadang-kadang, apa kelemahan fokus group? Kalau kalian berdiskusi lah, atau kalian rapat-rapat sebagai mahasiswa, apa kelemahannya? Kadang kelemahannya ada oknum yang suka mendominasi. Ya, akibat apa? Moderator yang bodoh. Ya, betul.
Dia tidak bisa membatasi si oknum yang selalu merasa lebih pintar dari yang lain. Dia tidak bisa membagi kesempatan supaya yang lain berbicara. Tapi itu yang sering kejadian kita lihat. Ada orang oknum yang merasa paling hebat. Selalu dia yang paling ingin bicara tanpa memberi kesempatan ke orang lain. Tapi itu hal benarnya fungsi moderator lah sebagai pembatas. Tidak boleh ada seperti itu ya. Itu kalau seperti itu terjadi, tidak bagus hasil diskusinya. Tapi itu biasa, memang banyak itu. Di mana-mana selalu kita ketemu ada orang yang suka kali mendominasi. Nah, ya kan, di rapat, di mana-mana, ya biarlah ya. Nah, udah selesai kita. Kesimpulannya apa? Nah, ya bahwa riset kualitatif memahami perilaku secara mendalam melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD. Peneliti mendapat menemukan insight. Insight itu berarti pencerahan yang tidak bisa diperoleh melalui angka. Nah, ingat ya, tidak selalu harus angka. Ingat, angka bisa menunjukkan apa yang terjadi, tapi hanya riset kualitatif yang bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Nah, jadi ini ya, angka apa yang terjadi, berarti sudah terjadi ya kan? Kualitatif menjelaskan mengapa itu terjadi. Makanya kadang nanti kalian lihat ya, nah ini kadang-kadang saya bingung, tapi kalau saya larang marah orang. Dia penelitiannya kuantitatif, tapi selalu bertanya bagaimana pengaruh variabel apalah kita bikin ya, motivasi terhadap kinerja umpamanya. Dari sini saja sudah bisa kita lihat ya, weh. Kenapa? If someone asks you with how, what is your answer? Give explanation, right? That is kualitatif. Iya kan? Seharusnya tidak seperti itu, karena kita tidak ingin jawabannya kualitatif. Kita ingin kuantitatif. Harusnya ya, kita buat pertanyaan, harusnya apakah apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Oke. If someone asks you what, your answer is yes or no. How do you answer yes or no? By counting, by proving. You cannot explain if someone asks you with what. For example, I ask you, what is your name? That's it. You don't have to answer, my name is Ita, I was born in the blah blah blah, I have 3 brothers, 1 sisters. I don't ask you that. Alright? So that's the point. In the conclusion class, you must know that quantitative research is about number. It explains what happened. Qualitative research is about description. It explains how it happened. Do you understand, class? Okay? Okay, guys, I think that's all for today. Thank you very much for joining my class. I'll see you again next week. And hope you have a good weekend. And don't forget our project for next semester for final test. You do the same, but you do with the quantitative research.
Okay, you must observe, you must do the survey, okay, and then make a questionnaire, right? And then you ask people, and then you do some statistics. Okay, that's all for your term report, for final report paper. I will wait until the final test. Okay, guys, bye.